Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan, atas kasih dan penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, karena Tuhan masih memberkati kami, meskipun di tengah pandemi, Tuhan masih memberikan kekuatan, masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, dan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi nats firman Tuhan kita hari ini itu diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita bacakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, tahu tidak ini hari apa? Ayo. Siapa yang tahu? Kira-kira selain hari Minggu, ini hari apa ya? Ada yang tahu tidak? Apa ini hari ulang tahun Tante? Oh, tidak. Atau ada adik-adik yang lagi berulang tahun hari ini? Kalau ada, selamat ulang tahun ya adik-adik. Tapi, adik-adik, hari ini itu adalah hari Advent yang pertama. Hari Advent yang keberapa adik-adik? Yang pertama. Sekarang Tante Fikar mau tanya. Siapa yang tahu apa artinya hari Advent? Ayo coba dijawab ya. Siapa yang tahu hari Advent itu apa ya? Begitu. Nah, Tante akan menjelaskan sama adik-adik semua yang ada di rumah. Pengertian hari Advent itu adik-adik, hari Advent itu di mana hari kedatangan Yesus kedua kalinya datang ke dunia. Nah, siapa yang mau bertemu Yesus? Ayo. Bahagia nggak adik-adik kalau seandainya Tuhan Yesus itu datang yang kedua kalinya? Siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Tante Fikar senang loh kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke bumi. Tante Fikar senang loh kalau semua adik-adik sekolah minggu itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan bisa sama-sama naik ke surga. Nah, adik-adik, yang menjadi topik firman Tuhan kita hari ini yaitu adalah Tuhan akan datang. Apa topiknya adik-adik? Tuhan akan datang. Nah, mungkin adik-adik bertanya, Tante, kalau Tuhan itu datang, caranya kayak mana ya? Tante, ciri-cirinya Tuhan itu akan datang seperti apa ya? Gitu. Nah, adik-adik, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu tidak ada yang tahu. Tante tidak tahu, mama papa di rumah juga tidak tahu, kakek dan nenek juga tidak tahu.
tante-tante guru sekolah minggu juga tidak tahu. Dan semua orang juga tidak ada yang tahu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kapan Tuhan itu akan datang? Coba kita lihat firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Katanya, sesungguhnya waktunya akan datang. Tidak tahu jamnya, tidak tahu waktunya, tidak tahu menitnya, tapi waktunya akan datang. Waktunya kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke bumi itu akan terjadi adik-adik. Nah, kita lihat lagi ya firman Tuhan kita. Katanya di sana, ketika waktunya itu datang, Tuhan akan menempati janjinya yang telah dikatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sana, adik-adik, ketika Yesus datang kedua kalinya ke bumi, Tuhan itu akan menepati janjinya sama anak-anak sekolah minggu. Tuhan itu ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke bumi, Tuhan Yesus akan memberikan apa yang menjadi harapan dan kerinduan adik-adik. Sekarang Tante mau bertanya, siapa di sini yang ingin dapat mainan? Siapa di sini yang ingin dapat PlayStation? Siapa di sini yang pengen punya handphone, punya tablet, atau punya iPhone, atau siapa di sini yang pengen bisa bahagiain mama papa, atau siapa di sini adik-adik yang pengen mama papanya itu sehat-sehat selalu? Yang berharap, yang punya kerinduan untuk supaya keinginan kita itu ditepati, kata Tuhan Yesus adik-adik apa? Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Janji itu adik-adik bukan cuma hanya orang untuk Israel, bukan cuma untuk orang Yehuda, tapi untuk semua orang. Untuk tante, untuk adik-adik sekolah minggu, dan untuk semuanya. Bahagia tidak adik-adik? Contoh, kita pengen liburan. Ketika Tuhan akan datang, maka janji Tuhan itu akan ditepati. Contoh, adik-adik ingin punya handphone, atau adik-adik pengen mama papanya sehat-sehat selalu. Ketika Tuhan akan datang, maka permintaan adik-adik itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Bahagia ya adik-adik, senang sekali ya rasanya. Nah, kita baca lagi ya yang ayat ke-15, katanya, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Yang jadi pertanyaan tante, siapa yang tahu apa itu tunas keadilan bagi Daud? Ayo. Tunas keadilan bagi Daud itu adik-adik ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi harapan, yang menjadi tempat pedoman bagi Daud untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat harapan bagi Daud. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan bagi Daud. Makanya di sini dikatakan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan dan kebenaran. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik pertanyaan tante yang ketiga. Pada waktu Tuhan akan datang itu, apalagi yang terjadi? Hayo. Yang terjadi di saat itu adik-adik katanya pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Wah, indah sekali adik-adik kalau bisa hidup tentram, aman, damai, nyaman.
dan bahagia selalu. Pasti itu semua menjadi kerinduan oleh adik-adik. Nah, apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini? Ketika Tuhan akan datang adik-adik, sebelum Tuhan akan datang ke dunia ini, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Kalau dikatakan minggu Advent, itu adik-adik mau diajarkan bagaimana sikap adik-adik mau menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau dikatakan adik-adik minggu Advent, berarti adik-adik harus mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih hebat. Tadi mau kan sayang kalau misalnya ketika Tuhan datang, Tuhan bawa handphone, Tuhan bawa mobil, Tuhan bawa papa mamanya atau mama bapaknya itu sehat selalu. Senang kan sayang? Nah, supaya itu bisa terjadi, supaya itu bisa nyata, mari adik-adik sekolah minggu tetaplah nantikan Tuhan dengan penuh harapan. Tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin berdoa, jangan ada yang malas-malasan, jangan ada yang suka melawan orang tua, jangan ada yang suka melawan sama kakak abang, dan jangan nakal, baik di sekolah dan di rumah, tidak boleh nakal. Karena apa adik-adik? Karena kalau adik-adik tidak nakal, maka Tuhan akan menepati janjinya kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan kepintaran. Tuhan akan memberikan hikmat untuk adik-adik. Jadi kalau di sekolah tidak mengerti pelajarannya, adik-adik jadi semakin menjadi anak-anak yang pintar. Nah, ketika adik-adik merasa bingung sama semua pelajarannya, maka adik-adik akan diberikan kepintaran oleh Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, mari tetap nantikan Tuhan di minggu Advent ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin belajar, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita masuk kuis ya sayang. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa nama minggu kita hari ini? Dicatat ya adik-adik. Apa nama minggu kita hari ini? Yang kedua, apa arti dari minggu Advent? Yang kedua dicatat pelan-pelan ya sayang. Apa arti dari minggu Advent? Sudah? Yang ketiga, apa topik firman Tuhan kita hari ini? Yang ketiga, apa topik firman Tuhan kita hari ini? Yang keempat, bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan? Yang keempat, bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tugas yang kelima adik-adik, coba adik-adik ceritakan apa yang menjadi harapan adik-adik ketika Tuhan akan datang kedua kalinya ke bumi. Ceritakan apa yang menjadi harapan adik-adik ketika Tuhan akan datang kedua kalinya ke bumi. Oke sayang, udah dicatat ya pertanyaannya. Sekarang adik-adik yang mau memberikan jawaban boleh dikirimkan melalui nomor WA Tante Fikar. Dicatat ya sayang nomor WA Tante Fikar. Nomor WA Tante Fikar 0852. Tante ulangin ya.
08 52 77 82 88 52. Oke ya, Tante tunggu ya sayang jawaban-jawaban dari kuis kita hari ini. Oke? Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan tetap pakai masker di rumah ya. Tetap pakai masker kemanapun adik-adik melakukan aktivitas. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami, supaya kami Tuhan dapat mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk selalu setia dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami, dapat mempersiapkan hati kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.